itu sebenarnya terpisah atas dua bagian. Yang pertama masih gampang, yaitu adalah kita bicara tentang identitas lingkaran. Dua hal di lingkaran yang paling penting yaitu adalah pusat dan jari-jari. Karena lingkaran itu adalah definisinya adalah kumpulan daripada titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik tertentu. Kumpulan titik-titik ini membentuk persamaan dan titik yang dimaksud itu adalah titik pusat. Jadi kan kumpulan titik-titik yang saya tulis aja deh. Kumpulan titik-titik yang berjarak sama. Jarak sama ini namanya adalah jari-jari terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentunya ini itu adalah namanya itu adalah pusat. Jadi dua hal yang penting adalah pusat dan jari-jari. Bagian yang kedua daripada lingkaran itu adalah kita belajar tentang persamaan garis singgung. Ini lebih susah sebenarnya. Persamaan garis singgung ini ada dua kemungkinan. Apakah dia itu diketahui gradien, apakah diketahui titik singgung, diketahui titik. Titik ini ada dua kemungkinan. Titiknya itu terletak pada lingkaran dan titiknya itu terletak di luar lingkaran. Nggak mungkin di dalam lingkaran, karena kalau di dalam lingkaran kita nggak bisa bikin garis singgung. Tapi itu nanti aja. Bagian yang pertama kali ini adalah kita belajar tentang identitas lingkaran, yaitu adalah pusat dan jari-jari. Pada saat kita bicara tentang persamaan lingkaran, ada dua, yaitu adalah persamaan yang seperti ini dan persamaan yang seperti ini. Ini yang bentuk kuadrat sempurna. Persamaan yang bentuk seperti ini, kalau misalkan kita mau nyari tahu pusat dan jari-jari, gampang. Pusatnya itu ada di sini, tapi dia bentuknya harus minus ya. A, B, jari-jarinya itu ya sudah kelihatan, jari-jarinya itu yang itu. Sementara kalau bentuk yang satunya agak berbeda, pusatnya itu adalah minus setengah A, minus setengah B. A sama B-nya nggak sama ya, maksudnya A-nya di sini itu nggak sama dengan A-nya yang di satunya tadi. Maksudnya ini sama ini itu nggak sama, beda. Min setengah A, min setengah B. Kalau kita mau nyari tahu jari-jari juga beda caranya. Sebenarnya kita bisa cari dari ini dikuadratin, yaitu adalah seperempat A kuadrat ditambah sama ini dikuadratin seperempat B kuadrat dikurangi C. Jangan lupa ini plus lah ya. Jadi kita masukin sini dia ada minusnya. Ini kalau kita mau nyari tahu pusat dan jari-jari. Persamaan ini itu bisa saling dikonversi. Maksudnya dari sebelah kiri kita bisa ubah ke kanan ataupun kita ubah dari kanan ke kiri. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Kita punya persamaan seperti ini. Kita mau ubah ke bentuk seperti ini. Caranya ya berarti tinggal kita buka. Nah, sekarang kalau kita mau nyari tahu pusatnya gampang. Dari sini kita tinggal nyari tahu pusatnya, yaitu adalah 1, ini plus ya. 1,-2. Nah, kalau kita mau nyari tahu jari-jarinya ya dari sini. Jari-jarinya berarti akar 10, nggak terlalu susah. Nah, sekarang ngubahnya. Saya punya bentuk seperti ini, Y tambah 2 sama dengan Y tambah 2 kuadrat sama dengan 10, ya kita tinggal buka, kita tinggal ekspansi aja untuk yang sebelah kiri, terus kemudian yang sebelah kanan, kemudian tinggal diatur posisinya, 10-nya nanti tinggal dipindah ke sebelah kiri, X kuadrat sama Y kuadratnya itu dideketin, min 2X ditambah sama 4Y, angkanya adalah 1 tambah 4, 5 dikurangi 10. Berarti hasilnya adalah 5. Nggak terlalu susah. Kalau ubah ke bentuk yang satunya agak susah sedikit. Kalau kita mau ubah ke bentuk seperti itu, kita harus pakai kuadrat sempurna. Jadi harus ingat lagi punya materi kelas 10. Kalau kita mau nyari tahu pusatnya, yaitu adalah min setengah A, min setengah B, gampang juga. Yaitu adalah minus 5,3. Kalau kita mau nyari tahu jari-jarinya, boleh pakai rumus yang tadi, atau sebenarnya ini kita tinggal kuadratin. 25 ditambah sama ini kita tinggal kuadratin, 9 dikurangi sama yang ini. Dikurangi sama min 110. Terus kemudian tinggal dihitung sama dengan akar berapa. Nah, sekarang kalau ngubah bentuk, kita punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat ditambah sama 10X dikurangi 6Y dikurangi 110 sama dengan 0. Agak gede angkanya, nggak apa-apa. Kumpulin jadi 1, X sama X, X kuadrat tambah 10X, terus kemudian kasih jarak sedikit, terus kemudian angkanya 110 itu dipindah sebelah kanan aja karena nggak ada gunanya kalau di sebelah kiri. Kita mau berencana untuk mencari kuadrat sempurna. Sekali lagi ingat ya, kuadrat sempurna untuk yang punya kelas 10. Nah, sekarang supaya dia kuadrat sempurna, kita harus tambahkan angka 25 di sini.
Nah, supaya nggak ngubah soal, kita juga harus tambahkan 25 di sebelah kanan. Yang ini supaya dia itu kuadrat sempurna, kita membutuhkan angka 9, berarti kita harus tambahkan angka 9 juga di sebelah kanan. Nah, ini tinggal dihitung. 110, 25 tambah 9 itu adalah 34, berarti hasilnya adalah 144. Nah, kayak gitu. Kemudian contoh yang lainnya adalah, ya sebenarnya soal variasi untuk bagian yang pertama ini ada dua kemungkinan, yaitu biasanya kita dari persamaan lingkaran kita cari tahu pusat sama jari-jarinya, atau mungkin sebaliknya, kita diketahui pusat sama jari-jarinya, kita cari tahu persamaan lingkaran. Dan dalam hal ini kadang-kadang kita membutuhkan rumus-rumus bantu, rumus-rumus yang sebenarnya di SMP sudah belajar. Contohnya seperti jarak dari titik ke titik, berarti kita ada rumus. Atau mungkin jarak dari titik ke garis, ya kita ada rumus juga. Atau mungkin ada rumus yang lain yang terkait dengan gradien. Ya sebenarnya kita membutuhkan itu juga, tergantung dari soalnya seperti apa. Misalnya seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya melalui titik ini dan ini. Jadi kayak seperti misalnya kita punya persamaan lingkaran gini, ini ada diameternya, ya terserah apakah gambarnya benar atau enggak. Misalnya satunya adalah 4,6, terus kemudian satunya adalah 10,12. Ya sekali lagi, untuk mencari persamaan lingkaran, ya kita butuh pusat sama jari-jari. Jari-jarinya berapa? Nah, kalau kita punya kondisi seperti ini, ya sebenarnya kita kalau mau nyari tahu pusatnya, katakanlah dalam hal ini adalah titik O, ya kita butuh titik tengah. Caranya tinggal X-nya masing-masing ditambahin dibagi 2, Y-nya juga Y1 ditambah sama Y2 dibagi 2, ya kita sudah bisa mendapatkan pusatnya gitu. Tambahin bagi 2 berarti 14 bagi 2 7, terus kemudian yang Y-nya tambahin bagi 2 18 bagi 2 berarti 9, ya berarti pusatnya 7,9. Kalau kita mau mencari jari-jarinya, ya berarti tinggal nyari tahu jarak dari 7,9 ke 10,2. Berarti kita butuh jarak dari titik ke titik. 7 dikurangi 10 dikuadratin, terus kemudian 9 dikurangi 12 dikuadratin. Kita bisa hitung 7 kurangi 10, berarti adalah minus 3 dikuadratin, berarti adalah 9. 9 kurangi 12, berarti adalah minus 3 juga, berarti hasilnya 9. Berarti kita mendapatkan jari-jarinya 3 akar 2, sehingga persamaan lingkarannya kita bisa tulis X dikurangi sama 7, Y dikurangi 9 sama dengan 3 akar 2 dikuadratin. Nah itu adalah 18. Persamaan lingkarannya ketemu. Ini versi lain. Jadi kita tinggal lihat soal-soalnya itu seperti apa. Nah nanti tinggal menyesuaikan terhadap apa yang harus kita lakukan. Sekarang kita latihan ya.